Cek. Selamat pagi warga Tangerang, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah klik video ini, dan hari ini aku akan ajak kalian untuk masuk ke area integritas Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Tangerang, Banten, teman-teman. Jadi kebetulan pagi ini tanggal hari ini tuh 18 atau 17 ya, hari Rabu lah pokoknya, 17 Desember 2025 teman-teman. Aduh, pagi ini aku mau sekalian berangkat kerja, jadi aku sekalian aja untuk vlog buat kalian teman-teman. Dan kita udah sampai di daerah Tang City ya sebenarnya. Nah, kalau lurus tuh kita bisa ke arah Cikokol, terus Pasar Lama, kemudian Karawaci ya. Nah, kalau ini kita ke arah kiri nih, ke arah Mayapada. Jadi nanti kita melewati Tang City sisi lainnya. Aku sih biasanya kalau berangkat kerja itu ke arah TOD ya teman-teman, Transit Oriented Development yang ada di Neglasari. Jadi parkir di sana dan kemudian naik shuttle atau naik ojek bisa. Nah, kenapa hari ini aku mau ajak kalian untuk masuk ke area bandara? Yang pertama, selain memang mau berangkat kerja, hari ini tuh bukan hari ini doang sih, minggu ini tuh kemungkinan aku ada lembur terus teman-teman. Jadi ya lebih baik parkir motor di dalam kantor aja daripada nanti kesusahan untuk pulang. Meskipun ada ojek, cuman ojeknya kan lumayan ya, jalan juga lumayan jauh, 20 menit kurang lebih. Jadi aku pikir lebih baik di masa-masa lembur ini masukin aja lah motornya ke kantor, parkir di kantor jadinya. Nah, ini dia teman-teman, ini dia Tang City sisi lainnya. Skandinavia tuh apa ya, entahlah. Nah, di kiri kita ini Tang City ya teman-teman. Jujur aku belum pernah ke Tang City karena pertama mau ngapain, kedua nggak ada teman, ketiga bebek aku di Bogor gitu. Karena kalau sendiri agak usro ya, bingung juga mau ngapain di mall sendirian jujur. Kalau di kafe atau di tempat makan sih oke aja sendirian, cuman kan kalau di kafe usro banget kelihatannya. Di jalanan ini tuh wajar aja teman-teman kalau misalkan padat ramai, tapi untungnya sih masih ramai lancar, nggak kayak jam-jam pulang. Kalau jam-jam pulang biasanya itu macet banget. Aku beberapa kali lewat sini kalau di daerah pintu air lagi macetnya nggak karuan, biasanya aku lewat sini dan itu macetnya benar-benar macet nggak karuan, apalagi di rel kereta api yang nanti akan kita lewati. Nah, ini jalannya kebagi dua ya teman-teman, ada yang ke kiri di bawah, ada yang ke atas. Nah, kalau ke atas kita ke arah Kalideres, Bandara dan Mogot. Kalau ke kiri bisa ke Cikokol, Stadion Banteng, masjid apa tuh ya yang gede banget di Tangerang. Aduh, lupa. Aku pernah sekali ke masjid itu, cuman bukan buat sholat ya, cuma buat tahu aja tempatnya di mana. Karena bagus banget, luas juga. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke masjid itu, aku lupa namanya. Paling nanti aku tulis aja di video kalau aku ingat.
Jadi seperti ini teman-teman kondisi pagi-pagi di jalan apa ya? Aku nggak tahu di jalan apa sejujurnya. Tapi yang aku tahu ini jalan ke arah Kalideres, Bandara, kemudian dan Mogot. Nah di depan sana teman-teman yang aku maksud. Jadi di depan kita ada perlintasan rel kereta api sekaligus lampu rambu lalu lintas yang bisa ke kanan lurus. Kalau kita pastinya lurus ya teman-teman. Nah kalau pulang di arah sebaliknya ini yang aku maksud macetnya nggak karuan di sana teman-teman. Ya kalau pagi ini sih alhamdulillah kelihatannya sih nggak macet, dan alhamdulillah juga ke arah yang sedang kita lewati juga nggak lagi macet. Aku nggak tahu apakah parkir di dalam kantor malah bikin lebih telat atau enggak, tapi yang setauku muternya jauh banget, lebih jauh. Jadi kemungkinan emang bakal lebih telat sedikit teman-teman. Lampu merah kita skip dulu. Oke lanjut teman-teman. Di depan kita udah Jalan dan Mogot dan kita akan berhenti sekali lagi. Sebenarnya belok kiri mah harusnya lanjut aja kali, cuman ya nggak bisa sih, jadi kita harus berhenti. Oh hijau, kita gaskan teman-teman. Nah kita belok kiri karena ini satu arah ya teman-teman. Nah, kalau lurus itu bisa mengarah ke Pasar Lama, daerah stasiun Kota Tangerang, kemudian Jatiuwung. Tapi kalau kita belok kanan, putar balik karena kita mau ke arah bandara teman-teman. Iya masuk. Nah ini juga masih Jalan dan Mogot ya teman-teman. Jadi kalau yang arah kita sekarang itu mengarah ke Pesing, Jakarta Barat, Tanjung Duren, Manggisan, Palmerah. Tapi kita nggak akan sampai sana pastinya. Kita akan belok kiri setelah ini, bener nggak ya? Bandara Suta, oke, belok kiri, betul. Belok kiri ya teman-teman. Jadi kalau berangkat atau pulang kerja tuh udah nggak aneh gitu dengan truk-truk besar seperti ini. Itu pertama. Yang kedua juga nggak aneh dengan truk-truk sampah. Entah kenapa di Tangerang truk sampah tuh banyak banget ya teman-teman. Ampun. Pagi-pagi berangkat kerja nemu truk sampah 3 kali 4 kali selama perjalanan, itu kayak gak enak sumpah. Udah mau bau banget ya, meskipun udah ditutup terpal ya truknya juga, cuman kan tetap aja ada aroma tidak sedap. Terus kadang ada cairan-cairan yang menetes ke jalanan yang kita tidak tahu apakah cipratannya mengenai jaket kita, tubuh kita, pakaian kita gitu. Tapi ya sudah, itu resiko kerja di Tangerang, PP naik motor. Nah di sini ada pertigaan teman-teman. Kalau lurus kita bisa ke arah TOD, tapi kita ke arah kanan saja karena kita akan melewati jalan, bukan jalan tikus ya, jalan pemukiman warga yang nanti akan keluar di Jalan Perimeter Selatan. Estimasi waktu sih dari mana? Tang City tadi harusnya 30 sampai 40 menit, teman-teman. Kalau dengan keadaan lancar meskipun padat, at least nggak kena macet gitu loh. Jadi harusnya sih aku kurang lebih akan nyampe kantor di jam 8 lewat 10 kemungkinan, atau 8 lewat 15. Tapi kita lihat nanti ya teman-teman,
jam berapa aku akan sampai atau tiba di kantor. Jadi seperti ini juga ya teman-teman kondisi jalanan di kota Tangerang menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang berada di Tangerang. Jalanannya kalau pagi cenderung lebih ramai lancar daripada sore. Kalau di jam pulang sudah pasti banyak macetnya ketimbang berangkat. Apalagi kalau jalan pulang di hari Jumat teman-teman, ampun macetnya di mana-mana. Di depan kita akan ada pertigaan teman-teman. Nah, sebentar. Itu dia seperti motornya ini teman-teman, jadi berasap banget. Kalau yang ini nggak tahu ya kenapa. Kalau yang motorku udah pasti olinya masuk ruang bakar. Nah, depan kita itu ada pertigaan. Kalau ke kanan Gedan Mogot, Batu Ceper Jakarta. Kalau ke kiri kita ke arah Benda dan Bandara Soekarno-Hatta. Kita sudah pasti akan ke kiri. Macet banget, insya Allah. Kalau kalian tanya kenapa macet, karena jalanannya sudah mengecil teman-teman, bisa dilihat di depan sana. Sedangkan volume kendaraan roda 4, roda 2, truk juga ada, jadi sejujurnya harus dimaklumi. Meskipun kok macet gitu, harus dimaklumi tapi sambil hade-hadehan. Depan kita ada pertigaan lagi ke kanan, aku kurang tahu ya kemana, tapi kita akan lurus ke arah Kecamatan Benda. Nah, kita lurus terus. Alhamdulillah kalau lurus kelihatannya sih lebih lancar. Dan ini jadi pemukiman warga setempat. Nama daerahnya apa ya? Ayo bunyi. Good. Elah, telat lagi teman-teman. Kita gas setelah motor ya, motor lagi. Gas lagi, oke, bismillah. Lanjut teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya ya teman-teman. Kalau kita lewat jalanan pemukiman, sudah pasti padat, jalanannya kecil. Dan harus banyak sabar yang pasti, apalagi kalau kita di belakang ibu-ibu seperti ini. Punten ya Bu ya, duluan ya. Kita ikutin jalan aja. Punten ya Pak. Kita ikutin jalan yang pasti. Harusnya aku ingat. Aku nggak mungkin lupa. Karena aku udah lewat sini itu sekitar 2-3 kali. Harusnya aku ingat. Dan memang di jalanan itu kita cuman ikuti jalan aja sampai nanti kita ketemu jembatan kecil. Harusnya nggak lama lagi kita menemui jembatan kecil yang kumaksud untuk mengarah ke daerah bandara. Nah, ini dia jembatannya yang kumaksud. Kita ke kiri, kemudian punten Bu, kiri, hati-hati. Nah, ini perempatan, kita ambil kiri lagi. Kalau kalian merasai jalanannya nggak macet ya alhamdulillah. Tapi nanti ada kemungkinan ketika kita jelang masuk ke mana perimeter selatan, ada kemungkinan bakal macet. Tapi kita lihat aja dan kita nikmati aja teman-teman, karena ya inilah pilihan. Dan kalau nggak karena lembur sih, aku lebih baik parkir motor di TOD
Ini motor berisik banget sejujurnya. Seharusnya suaraku aman ya teman-teman, tapi kita balap dulu aja. Oke, harusnya suaraku sudah lebih nyaman didengar. Apa ini? Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Gria Harmoni Warga. Cakep juga grianya. Kayak masih bangunan baru gitu loh. Jujur untuk naik motor ke arah kantor, astagfirullah, bangkai tikus malah aku injek. Jujur untuk naik motor ke arah kantor, untuk parkir di kantor itu aku baru pertama kali. Yang ini. Jadi sebenarnya lupa-lupa ingat, tapi harusnya ini udah benar. Harusnya benar. Yes. Semoga aku nggak telat ya teman-teman. Kebelet pipis banget lagi. Aduh. Aku tuh baru pertama kali ke kantor, naik motor, parkir di kantor maksudnya motornya. Itu karena sejujurnya memang jauh lebih nyaman di TOD karena ya nggak muter jauh gitu loh. Dan di kiri kita kalau kalian lihat ini udah perimeter selatan teman-teman. Dan perimeter selatan ini mengelilingi daerah bandara. Kalau di selatan khususnya itu Terminal 1 dan 2 kayaknya, Terminal 1 dan Terminal 2. Dibalap motor ini lagi. Nah, di depan kita nanti kita tinggal belok kiri teman-teman untuk ke arah perimeter selatan. Seperti biasa, ini sudah di daerah Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Di sini itu pemukiman ramai teman-teman, dan infonya sih emang banyak kosan juga. Cuman kalau ngekos di sini, masya Allah, aku sih lumayan jauh ya. Oke, alhamdulillah kita nggak di belakang mobil. Nah ini teman-teman, kita sudah mengarah ke perimeter selatan, dan di atas kita aku nggak tahu ya ini ada garis apa itu. Seperti masa roket sih? Masa ya roket? Nggak mungkin dong. Aku nggak tahu itu garis apa. Kalau kelihatan, coba kalian tulis di kolom komentar teman-teman, kira-kira garis apa itu ya? Kayak peluncuran roket tau nggak sih? Cuman kalau dibilang meteor juga bukan, mana mungkin. Yap, mulai macet, sedikit padat karena kita akan memasuki perimeter selatan. Harusnya cuma macet di sini aja, harusnya. Nah ini dia, kita mau memasuki perimeter selatan teman-teman. Sebenarnya biasa aja sih, kayak jalanan biasa aja. Cuman ini udah masuk kawasan integritas Bandara Suta. Oke, kita kayaknya di stop dulu. Oh enggak deh, kita lanjut aja. Ambil kanan. Good. Oke. Siap. Inilah teman-teman, jalanan perimeter selatan. Jalan perimeter selatan. Jalanan ini tuh hanya lurus. Dan panjangnya kurang lebih 10 meter. Salah satu hal yang disuka dari jalanan ini adalah ya rapih jalanannya. Kemudian ya kalau padat mah normal lah ya, namanya juga menuju bandara, akses menuju bandara. Karena setauku peraturannya sekarang adalah
Kalau bandara itu one gate teman-teman. Jadi dulu itu TOD nggak ada kan, dan jalanan di situ tuh masih tembus ke arah Neglasari. Cuman sekarang itu kan udah menjadi TOD dan ditutup. Jadi apa ya, bundaran putar balikan kayak gitu. Nanti kita akan ke sana. Jadinya akses menuju bandara itu one gate sekarang teman-teman, dari arah Cangkareng, dari arah tol juga, kemudian dari arah Benda ini Rawa Bogor. Mohon diralat ya teman-teman yang dari bandara, misalkan aku salah sebut atau keliru. Aku takutnya keliru juga memberikan informasi. Cuman aku selalu memberikan informasi berdasarkan apa yang aku ketahui ya teman-teman. Semoga akurat pastinya. Seperti ini teman-teman kondisi di perimeter selatan kawasan bandara, dan di kiri kita itu sebenarnya udah bandara ya teman-teman. Di kiri kita tuh ada pesawat lagi landing. Pesawat apa ya? Nggak kelihatan. Air Asia, Lion. Yes, Lion Air lagi landing teman-teman. Cakep banget. Nggak sih cakapan Garuda. Si Tele juga cakep kok warna hijaunya. Gak lama lagi sih harusnya kita udah memasuki daerah bandara harusnya. Jadi setelah ini kita akan belok kiri. Kalau bisa di kamera kelihatan ya, ada kendaraan di kiri sana, dan kita akan ke arah sana teman-teman untuk masuk ke kawasan bandara. Nah betul, kita akan ke kiri. Wow, pertama kali aku masuk kawasan ini naik motor, masya Allah. Tapi sayangnya belum sempat kesini pakai motor blade. Tapi ya udah, kita nikmati aja teman-teman pastinya. Gas. Kalau di sini tuh emang kendaraan kepada kenceng banget teman-teman. Wajar lah ya, namanya juga, aduh nggak bisa diwajarin juga sih. Ini gimana, jalannya lebar, enak, halus lagi. Jadi ya orang-orang jadi pada ngebut aja gitu. Ke depan kita akan belok kiri. Kalau lurus naik flyover ke arah perimeter utara Rawa Bogor. Kita ke arah kiri ya teman-teman. Nanti ada pelangnya, kita akan bacakan. Aku akan bacakan. Oke. Lurus Jakarta perimeter utara, ke kiri Terminal 123, ke kanan Bandara Rawa Bogor perimeter selatan. Kita ke kiri pastinya. Terminal 123, yes, betul. Ini dia yang aku maksud teman-teman. Jadi bandara sekarang itu kan one gate ya teman-teman. Jadi sudah pasti akan melewati jalanan ini. Pasti. Kalau yang motor, nah kalau yang mobil itu kan dari arah tol, dari arah kanan sana teman-teman. Jadi ya begitulah. Bingung juga jelasinnya. Ini dia teman-teman kawasan bandara. Kita sudah memasuki kawasan bandara ya teman-teman. Salah satu tandanya adalah si apa ini namanya, gapura ini kali ya. Dan sebelum jalan ini tuh sebenarnya udah ada semacam apa ya, semacam tulisan Bandara Internasional Soekarno-Hatta gitu, kayak pelang. Tapi kalau udah gini ya, seperti inilah teman-teman. Masya Allah, pertama kali aku lewat sini, serius. Khusus motor, sebenarnya motor itu harus lewat sini teman-teman. Nah ini dia, karena sudah dikasih jatah khusus motor. Cuman emang kadang beberapa orang tuh los aja gitu masuk ke dalam. Nah ini jalan kebagi dua lagi ya teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah Terminal 3, Terminal Kargo, perkantoran, stasiun KA Bandara.
Kita ke arah kiri, ke arah terminal 1, 2, GSO, GMF, FL Teknik, Injourney, ACS, dan lain-lain. Jadi jalan ini tuh luas banget emang teman-teman. Rasanya emang kayak lagi jalan di tol gitu, meskipun kita naik motor. Dan ini jujur anginnya kenceng banget, kenceng banget. Biasanya aku lewat sini naik mobil sama si bapak, tapi sekarang naik motor teman-teman, insya Allah. Nah, di kanan kita ini udah terminal 1B, terminal 1 sih intinya. Ini punten ya teman-teman, aku agak ngebut banget karena ngejar waktu, dan ya ngejar waktu sih alasan utamanya. Barangkali nanti kalau udah pulang aku bisa ngevlog lagi dan jauh lebih nyantai. Ini dia di bandara terminal 2 kayaknya. Kita siap-siap, kalau udah kanan sini kita siap-siap ke kanan juga. Ini dia ada pelang lagi, kita baca. Sepeda motor kiri, terminal 2 kiri, terminal 13 kiri. Kita ke sini ke arah GSO, GMF, Injourney, ACS, FL Teknik. Nah, ini dia ada pelangnya lagi. Nah, Purantara, Pertamina, ya itulah, baca aja sendirilah ya teman-teman, kayak banyak banget tadi. Nah, salah satu spot yang biasanya viral di media sosial itu adalah ini dia, terowongan atas ini. Bukan yang ini sih, yang satu lagi sebenarnya. Nah, kalau yang satu lagi itu biasanya ada pesawat lewat teman-teman. Jadi kalau di video itu gede banget, cakep banget. Ya mungkin sekarang emang lagi belum lewat aja. Itu mah biasanya kan pesawat-pesawat yang harusnya ke terminal 2 atau ke terminal 3 tapi landing di terminal 1, biasanya kayak gitu. Atau emang pesawat yang mau dikirim ke hangar. Biasanya hangar kan ada GMF, ada FL Teknik, tempat bengkel pesawat gitulah. Kita nyebutnya MRO, Maintenance Reserve Organization, ya kurang lebih itu. Ini dia teman-teman. Jadi meskipun misalkan kantornya di GSO gitu, kita mau ke GSO sebenarnya kan tinggal nyebrang doang ya, tapi nggak bisa, kita harus muter jalanan ini dulu, dan itu panjang. Begitu pula kalau pulang teman-teman, misalkan pulang ke arah TOD dari GSO, kita harus muter dulu, misalkan naik bus shuttle atau shuttle bus atau naik kendaraan lain yang roda 4, roda 2, harus muter dulu. Berbeda kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki mah ya udah tinggal jalan di trotoar aja, nggak perlu muter. Jadi di kawasan ini tuh ada beberapa bus ya sebenarnya. Yang pertama free shuttle bus, itu dari Injourney. Yang kedua busnya Lion, busnya Garuda, busnya GMF. Kemudian ada Damri, ada juga Big Bird. Pilihannya emang banyak, cuman yang paid itu Big Bird, Damri. Kalau shuttle yang Garuda, shuttle GMF itu gratis ya teman-teman untuk karyawan. Nah ini dia TOD teman-teman. Jadi kalau misalkan kita parkir di TOD, kita akan nunggu di sana untuk naik bus. Jalan juga ada ojek yang mangkal banyak.
Nah, ini dia parkiran TOD teman-teman nih. Di kanan kita dia ada 4 lantai, tapi biasanya yang kepake cuma lantai 1, 2, 3. Di kiri kita ada terminal Big Bird. Ini dia. Ini dia yang kumaksud teman-teman. Putar balikan di apa ya namanya, jalan M1 sih ini. M1, M2 ya bebas lah mau sebut M1, M1 atau M2, M2 gitu teman-teman. Nah, kalau sudah putar balik ini mungkin video akan kucukupkan di sini teman-teman, karena nggak lama lagi juga aku akan sampai di kantor, dan kayaknya masuknya sih lebih baik aku matiin dulu kamera. Ya, emang matiin aja sih sebenarnya daripada terjadi hal yang tidak. Jadi terima kasih teman-teman sudah menemani perjalanan kali ini. Senang bisa mengajak kalian ke arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. BTW di kanan kita ada kantor Citylink. Ini gerbang masuk GMF juga. Oke teman-teman, seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.